Tabel pengamatan. Nah, di sini frekuensi percobaannya selama 3 kali. Nah, pengamatan pada mata ditutup, jarak pada waktu tanda hilang yaitu 37, 39, 40 dan jumlahnya 106. Nah, jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 30, 30, 31 dan hasilnya 9 dan jumlahnya 91. Nah, pada mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda plus hilang yaitu 43, 47, 43. Nah, dengan hasil 133. Jarak pada waktu tanda plus tampak kembali yaitu 35, 30 dan 33 dan berjumlah 98. Nah, dirata-ratakan yaitu dengan dibagi 3. Yang pertama yaitu 38,6. Jarak waktu tanda tampak kembali yaitu 30,33. Nah, jarak mata kiri ditutup dan jarak pada waktu tanda plus hilang yaitu 44,3. Jarak pada waktu tanda plus tampak kembali yaitu 32,6. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa posisi bintik kanan dan kiri berbeda. Bintik buta adalah lokasi keluarnya serabut saraf yang menjalur dari otak ke rongga mata. Lalu saraf tersebut menyebar ke seluruh lapisan retina. Jadi, bintik buta adalah lokasi anatomis, bukan sel jaringan atau organ. Ia ibarat lubang tempat kabel instalasi listrik. Titik buta sangat penting karena ia adalah satu-satunya jalan agar saraf bisa menerima sinyal dari fotoreseptor. Nah, benda yang terkena cahaya akan membiaskan cahayanya melalui kornea yang terus ke aqueous. Nah, kemudian retina cahaya ke bagian bintik kuning akan mengenai sel-sel batang dan kerucut. Sel kerucut sebagai fotoreseptor yang peka cahaya akan menangkap rangsangan dan mengubah menjadi impuls yang dihantarkan ke saraf optik ke otak besar bagian belakang. Nah, cahaya tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina. Karena cahaya jatuh pada bagian ini akan mengenai sel-sel bagian batang dan kerucut yang meneruskan ke saraf optik dan optik meneruskan kepada saraf otak, sehingga terjadi kesan melihat. Sebaliknya, bayangan suatu benda akan tidak nampak jika membiaskan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Selanjutnya ada tabel pengamatan pada indera penciuman. Nah, di sini ada mata tertutup. Nah, waktu saya mencoba mata tertutup yaitu ketika saya memakan apel, ketika dimakan rasanya terdapat manis dan tercium wangi. Buah apel dapat disimpulkan bahwa itu buah apel. Nah, ketika yang jahe ketika dimasukkan ke mulut rasanya hambar, pedas dan tercium aroma jahe. Ketika mata dan hidung tertutup, rasanya apel, ketika dimasukkan ke dalam mulut rasanya tidak terasa apa-apa dan tidak tercium aroma buah apel. Ketika jahe dimasukkan ke dalam mulut rasanya hangat, kelamaan pedas dan pahit, tidak tercium aromanya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa indera penciuman dengan indera pengecapan memiliki hubungan yang sangat erat. Indera pembau dan pengecap dapat saling bekerja. Rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung dapat diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diteruskan ke saraf pusat rasa dan bau di otak. Dari sinilah otak dan memerintahkan berbagai sel kelenjar untuk mempersiapkan diri, seolah ada makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Walaupun kenyataannya tidak selalu demikian, otak telah mengenali bau mengirimkan sinyal kepada reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut. Nah, secara otomatis kelenjar pun akan mempersiapkan diri. Misalnya dengan menghasilkan cukup banyak air liur. Sebagai contoh, kita akan mencium aroma mangga muda, kita akan menduga jika mangga tersebut adalah otomatis kelenjar saliva dan menghasilkan air liur yang lebih banyak. Ini pula terjadi saat kita menghirup aroma lezat dari makanan.